lobby-lobby kita mau masuk ke dalam atas nama kejaksaan, demi Allah saya tidak akan pernah mau, karena ini benar-benar korupsi. Dan saya yakin 100% Adpesos melakukan main mata dengan OPD-OPD yang melakukan korupsi di Provinsi Jawa Timur. Kalau ini kasus betul-betul sudah tidak ada indikasi untuk golongan yang jelas berdasarkan LHPBPK, keluarkan SP3 Pak. Keluarkan SP3 hari ini juga. Ayo jumpa PES, kita siap toh di sana. Sama Adpesos. Kalau ini betul-betul kasus tidak ada indikasi korupsi. Kalau indikasi, tetapkan tersangka. Kasus tersebut hanya mendak di meja Adpesos, dan ini perlu dicurigai saudara-saudara sekalian. Saya berapa kali, kami atas nama 4 lembaga ini berapa kali melakukan monitoring dan evaluasi kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur. Namun ketika dikonfirmasi selalu berbicara kajian, telaah, diskusi, bahkan peraturan jaksa tahun 2010 mengatakan bahwa penyelidikan dan penyidikan hanya berkisar 14 hari kurang lebih untuk zona Jawa dan Bali, saudara-saudara. Sampai hari ini tidak ada perkembangan secara khusus, bahkan pelapor pun tidak pernah dipanggil dan dimintai keterangan, saudara-saudara. Kalau ada lobby-lobby kita mau masuk ke dalam atas nama kejaksaan, demi Allah saya tidak akan pernah mau, karena ini benar-benar korupsi. Dan saya yakin 100% Adpesos melakukan main mata dengan OPD-OPD yang melakukan korupsi di Provinsi Jawa Timur. Betul? Ini aja dengan kita. Wong kita LP-nya di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Tidak ada hubungan, Pak. Kalau ini kasus betul-betul sudah tidak ada indikasi untuk golongan yang jelas berdasarkan LHPBPK, keluarkan SP3 Pak. Keluarkan SP3 hari ini juga. Ayo jumpa PES, kita siap toh di sana. Sama Adpesos. Kalau ini betul-betul kasus tidak ada indikasi korupsi. Kalau indikasi, tetapkan tersangka. Saya baca Undang-Undang nomor 10 tahun 2010 bahwa untuk tahap penyidikan hanya berkisar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Musfik ya. Iya, siap. Tidak, Ketua Jaka Jatim sekarang, apa sekarang Pak Ketua? Tadi yang demo. Enggak, anggota biasa kalau di Jaka Jatim. Tapi tadi koordinator aksi ya? Ya, koordinator aksi tadi. Korlap di Kejati. Di Kejati, ya. Apa itu sebetulnya Pak Korlap, apa namanya, persoalannya kok sering demo ke Kejati Jawa Timur, Pak Ketua, Pak Korlap? Ya begini, Bang Adiman Haris, terkait gerakan yang tadi siang itu, tanggal 5 Juli tahun 2022, sebenarnya terkait beberapa laporan kami sebenarnya kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur, ada 2 kasus yang sampai hari ini belum perkembangannya belum kami terima secara positif. Jadi yang pertama adalah kasus dana COVID-19, yang kedua adalah kasus dana hibah LPJU tahun 2020. Jadi berkaitan dengan 2 laporan kami itu sampai hari ini kami satu selaku pelapor tidak pernah dimintai keterangan. Yang kedua, perkembangan dari dugaan kasus korupsi yang kami laporkan itu tidak ada sama sekali dari pihak kejaksaan. Kita tidak pernah ada informasi lah ke kita gitu loh. On progressnya nggak sebagaimana yang diharapkan Pak Korlap ya, pelapor ya. Iya, sebagaimana tidak bisa diharapkan oleh kita lah gitu kan. Dan gerakan yang tadi itu sudah gerakan ketiga kalinya, Bang Dah. Sudah 3 kali. Apa ya. responnya setelah ketiga kalinya ini?
Ya makanya kemarin waktu kita demo jilid pertama ya, kejaksaan sama sekali tidak bisa menerima kita, ya kan? Makanya begitu. Jadi waktu kita demo pertama setelah kami melaporkan tidak ada yang merespon, terus jilid 2 kita juga tidak ada yang merespon, sehingga kemarahan dari teman-teman, karena ini aksi bukan hanya dikoordinatori oleh Jaga Jatim, juga ada Gam Jatim, ada Gas Jatim, juga ada Gerasi Jatim, terus Jaga Jatim, ya. Gabungan ya? Ya, bersamaan lah kita itu. Cuma demonstrasi pertama nggak ada respon, demonstrasi kedua nggak ada respon. Kalau seingat saya dulu masih dalam proses begitu penjelasan dari Kejati. Iya, karena sudah 7 bulan memasuki 8 bulan lah Bangda. Oh gitu, maka disusul dengan demonstrasi yang ketiga. Iya. Demonstrasi yang ketiga ini pastinya tidak sama dong dengan demonstrasi satu yang kedua. Oh iya, jelas itu Bangda. Tadi agak ricu lah sedikit lah, karena memang kita sudah emosi kepada Kejaksaan Tinggi sebenarnya begitu. Teman-teman pelapor dan juga LSM yang masuk dalam gabungan tadi itu justru sudah mulai tidak percaya lagi terhadap kinerja dari Kejati. Iya, yang jelas begitu Bangda. Apa respon tadi dari pihak Kejati terhadap demo teman-teman? Ya kita itu tadi sedikit ada bentrok lah dengan pihak aparat kepolisian dan juga pihak kejaksaan, ya kan, karena dari tuntutan teman-teman itu meminta kejaksaan harus menemui, ya kan, diskusi publik di luar gitu loh. Nah, tapi kejaksaan tidak mau, akhirnya teman-teman tidak percaya, sedikit ada ricu lah, sampai ada perdebatan di luar kantor gitu loh sama bagian humas di Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Timur gitu loh. Tapi intinya terhadap apa yang diaspirasikan oleh teman-teman itu masih belum ada waktu untuk dibicarakan tadi ya? Ya, setelah itu Bangda, kita mengalah lah. Kita sebenarnya diberikan waktu oleh kejaksaan, ya kan? Dan kita awalnya dibatasi 5 orang. Kita tidak mau intinya. Jadi kita masuk 8 orang dan perwakilan dari media sekitar 3 orang gitu apa Apa hasilnya yang dicapai di situ? Hasil dari diskusi atau dari audiensi setelah kita melakukan sebuah gerakan tadi, kita ditemui langsung oleh asisten tindak pidana khusus Kejati. Respon pertama terkait masalah dugaan kasus dana COVID, ya kan, kita akan nuntut gitu. Karena dana COVID ini anggarannya begitu signifikan lah Bangda, ya kan, triliunan lebih lah. Tetapi masyarakat Jawa Timur, ya kan, sedikit yang menikmati bantuan atau anggaran itu, sehingga ini memang meresahkan. Jadi bahasanya pihak kejaksaan akan terus mengumpulkan bukti-bukti terkait masalah itu, karena apa yang dilaporkan kita itu bahasanya Kejati itu kurang lengkap bahasanya. Tapi Kejati ini sudah memanggil beberapa OPD, bahkan lebih dari 3 kali ya Bangda. Oh gitu. Iya. Itu dalam kasus laporan terkait dengan urusan dugaan penyalahgunaan COVID. Dana COVID, ya. Terus yang kedua Bangda terkait masalah dana hibah LPJU, ya kan, hasil audiensi kita. Jadi terkait laporan yang kita laporkan terkait dana hibah LPJU itu sebenarnya kan sudah ditangani oleh pihak Kejaksaan Lamongan. Terus? Cuma Kejati bahasanya tadi dekat-dekat ini akan menetapkan tersangka terkait dugaan korupsi dana hibah LPJU itu. Ini bahasanya aktif langsung. Kan? Berarti di laporan yang kedua ini ada on progress dari kejaksaan dalam melakukan penyelidikan, juga diterima dan sesuai dengan harapannya teman-teman pelapor ya? Iya, insya Allah begitu Pak Abang dah. Oke, ada lagi hal yang ingin disampaikan Pak Korlap? Enggak ada Bang dah, yang penting kita selaku rakyat Provinsi Jawa Timur ayo bersama-sama untuk menuntaskan kasus korupsi di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap keuangan negara gitu. Tanpa harus memandang bulu siapapun yang menikmati gitu ya.
Pak Korlap Ya, ya. betul lah Bang. Makasih banyak Pak Korlap atas kesempatannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.